Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama nanti kalian bosan, mari kita simak sama-sama. Let's go. Tiba-tiba upload mengenai timnas futsal Indonesia. Pak Erick Thohir tuai hujatan dari netizen Indonesia. Yap, tepatnya setelah timnas Indonesia futsal berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia Futsal. Dan Pak Erick Thohir langsung membuat postingan seperti ini di akun media sosialnya. Dengan caption timnas futsal Indonesia lolos semifinal AFC Futsal Asia Cup 2026. Dan bukannya mendapat apresiasi, postingan Pak Erick Thohir ini mayoritasnya itu mendapatkan hujatan atau sindiran dari netizen, guys. Kalau menurut kalian lucu sebenarnya. Kenapa? Karena seorang ketua umum postingannya itu bukan dapat dukungan support dari netizen Indonesia, justru malah dapat sindiran hujatan dari sebagian besar. Ada juga yang mendukung sih, tapi tidak seberapa. Kalau kita lihat di Instagram, kemudian di Facebook, itu rata-rata komennya itu yang menyindir, itu yang menghujat Pak Erick Thohir. Ya, kalau menurut saya itu bukan tanpa alasan kenapa masyarakat netizen Indonesia begitu nyindirnya gitu kan, bukan nyender ya. Begitu menyindir, begitu sinis dengan postingan Pak Erick Thohir ya. Mungkin ini berangkat dari keputusannya beliau memecat pelatih sepak bola ya untuk timnas kita. Kalian tahu lah, kita tidak perlu bahas ke sana. Nah, yang diharapkan sama netizen, Pak Erick Thohir tidak buat hal yang sama ke futsal, karena sekarang futsal itu lagi bagus-bagusnya. Nah, takutnya kalau Pak Erick Thohir buat hal yang sama di futsal dengan sepak bola, memecat pelatih yang lagi bagus, itu imbasnya itu ya timnas futsal kita jadi anjlok juga, jadi jelek juga. Nah, itu yang netizen tidak mau begitu, karena euforia masyarakat untuk futsal sekarang itu lagi naik-naiknya gitu, lagi bagus-bagusnya. Ya betul sih, kita harap tidak ada yang mengintervensi futsal, tidak ada yang buat aneh-aneh di timnas futsal, karena futsal kali ini lagi bagus-bagusnya gitu kan. Apalagi Pak Erick Thohir yang rekam jejaknya. Ya kita tahu sendirilah, tanpa kita bahas panjang lebar, kalian juga tahu bagaimana rekam jejaknya memecat pelatih. Itu yang netizen tidak mau. Kita harus pahami sebenarnya apa sih yang menjadi kemauannya supporter kita, kan begitu sebenarnya. Jadi tidak salah juga kalau banyak yang mengkritik Pak Erick Thohir di postingannya begitu. Bukan berarti tidak ada yang mendukung, ada, tapi sedikit. Lebih banyak itu yang menghujat, yang mengkritik beliau. Kesian juga gitu kan. UEFA Europa League Matchday 8 yang mempertemukan LOSC Lille melawan Freiburg DE berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Lille. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, tampil sebagai starter dan bermain selama 82 menit dalam laga tersebut. Kerennya, Lille berhasil meraih kemenangan dramatis pada menit-menit akhir. Dengan hasil ini, tim yang diperkuat Verdong dipastikan lolos ke babak playoff 16 besar UEFA Europa League. Jika berhasil menang, mereka akan melaju ke babak 16 besar. Pada laga berikutnya, LOSC Lille akan menghadapi Lyon pada 1 Februari. Selamat Verdong dan kawan-kawan. Nah, kerennya teman-teman, kita punya pemain-pemain timnas yang bermain di Eropa itu banyak ya, banyak bukan sedikit. Nah, yang lebih keren lagi, mereka ini bermain di kompetisi elit Eropa, tapi ini tier 2. Tier 1 itu kan Champions League. Kalau ini UEFA Europa League lah, tidak masalah. Ini tier 2 bagus juga karena klub-klub besar juga yang ikut serta di sana kan. Nah, kita punya pemain ini seperti Calvin Verdong, Dean James. Tapi sayangnya Dean James itu klubnya Head Eagles itu tidak lolos, tidak masuk playoff kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi teman-teman. Nah, klubnya Calvin Verdong ini tuh melaju ke babak playoff nanti itu ya. Semoga menang bisa ke 16 besar ya, siapa tahu juara. Keren kan? Mungkin jadi satu-satunya orang Indonesia yang juara Piala Europa League gitu teman-teman. Itu kan keren sekali itu. Mana ada pemain Malaysia yang bisa kayak kita kayak gini. Bukan hanya Malaysia sebenarnya, pemain-pemain Vietnam, Thailand, mana ada yang bisa kayak Indonesia. Belum ada, hanya kita saja. Jadi ya kita sebagai pendukung timnas, supporter timnas, bangga sekali lihat pemain-pemain Indonesia yang berkompetisi di sana gitu. Dulu mana ada kita mau lihat pemain Indonesia gitu kan yang bermain di kompetisi Eropa, mau Champions League, mau
UEFA Europa League. Mana ada orang Indonesia di sana. Nah ini Martin Paes kalau jadi kiper utama di Ajax, nah dia berpotensi jadi orang Indonesia pertama yang main di Champions League nanti ini. Dulu mana ada kita harap begitu. Kita lihat pun tidak ada, apalagi berharap. Nah sekarang keren, ada. Itu yang patut kita dukung gitu. Keren kan? Pelatih timnas Indonesia sampai keliling Eropa demi satu misi mencari amunisi terbaik. Garuda John Hertman mulai tur Eropa untuk memantau pemain diaspora timnas Indonesia. Di Jerman, ia menyaksikan latihan Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach. Meski sempat absen 2 laga karena cedera kepala, Hertman tetap ingin memantau langsung kondisinya. Perjalanan berlanjut ke Belanda. Hertman menonton Dean James saat Go Ahead Eagles ditahan FC Volendam 1-1. Dean tampil solid sebagai starter dengan catatan 4 tackle, 5 sapuan, dan akurasi duel 80%. Tur ini belum selesai, Hertman masih akan memantau pemain lain seperti Jay Itzes, Emil Audero, hingga Ole Romeni yang berkarir di Eropa. Menurut kamu, siapa pemain diaspora yang wajib jadi starter timnas Indonesia? Tulis di komentar, dan jangan lupa like dan follow biar nggak ketinggalan kabar. Semua yang ada bermain di Eropa layak starter sih. Layak starter, tapi kembali lagi pilihan starternya itu kan ada di tangannya John Hertman. Siapa pemain yang akan diturunkan ya itu terserah dia gitu. Kita sebagai supporter ya cuma bisa mendukung. Siapapun pemainnya kita yakin pasti main yang buat yang terbaik lah. Mereka akan main sebaik-baik mungkin untuk timnas karena tidak mungkin mereka main mau timnas kalah. Kan begitu sebenarnya. Ya keren sih kita punya pemain-pemain banyak yang bermain di Eropa dan pelatihnya juga sekarang sudah mulai bergerak. Kemarin ketemu Jay Itzes di Sassuolo dengan pelatihnya, ya entahlah siapa kemudian yang akan dikunjungi. Ya ini untuk menjaga komunikasi, keren, bagus sih, mantap ini pelatih untuk jaga komunikasi antara pemain dengan pelatih, kemudian menjaga chemistry juga supaya ketika nanti turun bertanding di lapangan komunikasinya itu sudah enak, jadi ya tidak canggung-canggung lagi. Mantap sih, keren ini pelatih. Pelatih begini yang kita butuhkan sebenarnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian semua bagaimana caranya mendapatkan followers di Instagram. Nah, pertama saya tunjukkan dulu akun yang baru saya buat. Di sini pengikutnya itu masih 0 dan postingannya itu masih 0. Selanjutnya, kalian bisa masuk melalui situs yang akan saya bagikan di kolom komentar berikut ini. Nama situsnya itu adalah takibcitime.net. Ya, kalian klik situsnya maka tampilan awalnya akan seperti ini dan kalian bisa masuk dengan Instagram. Setelah itu di sini kalian bisa pilih bahasa. Di sini saya pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian kalian bisa isi nama belakang dari akun kalian. Setelah kalian mengisi nama pengguna dan juga kata sandinya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini kalian scroll saja sampai ke bawah. Nah, di bagian kanan ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih untuk Instagram kalian dan juga akun TikTok kalian. Nah, jika karena saya mau menambah pengikut atau follower, saya pilih kirim pengikut. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Di bagian nama belakang tinggal isi lagi nama akun kita. Setelah itu temukan pengguna. Nah, teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, di sini akan muncul profil teman-teman dan teman-teman klik saja awal. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 30 pengikut untuk awalnya. Nah, dalam waktu 120 detik atau 2 menit, situs ini akan mengirim 30 pengikut untuk akun baru ini, teman-teman. Oke, dalam waktu 120 detik atau 2 menit, situs ini sudah mengirimkan 30 pengikut ke dalam akun Instagram kita. Oke, langsung saja kita cek ke dalam akun Instagram kita. Kita buka Instagram. Di sini kita lihat belum ada pengikutnya, kita refresh dulu. Nah, teman-teman lihat di sini pengikutnya itu sudah ada 13 pengikut. Dan di sini kita mengikuti 24 orang. Jadi teman-teman bisa lihat pengikutnya itu. Nah, ini yang tadi kita buat di situsnya dan yang lainnya masih dalam antrian ya, teman-teman. Kita cek dulu di bar notifikasinya. Yang 4 menit yang lalu ini ada yang mengikuti kita, teman-teman. Oke, jadi itu dia cara untuk menambah followers di akun Instagram kita. Terima kasih. FC Dallas dan Martin Paes telah mencapai kesepakatan terkait transfer langsung sang penjaga gawang ke Ajax. Kiper berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2029. Sebelumnya, Paes masih terikat kontrak bersama klub asal Amerika Serikat tersebut hingga akhir tahun kalender ini. Martin Paes lahir di Nijmegen pada 14 Mei 1998 dan juga memiliki paspor Indonesia. Ia bergabung dengan FC Dallas sejak musim panas 2022 dan menjalani debut bersama tim nasional Indonesia pada 2024. Sebelum berkarir di Amerika Serikat, Paes sempat memperkuat NEC dan FC Utrecht di Belanda. Direktur sepak bola Ajax, Marijn Beuker, menyatakan bahwa setelah pihak klub mendapat informasi mengenai ketertarikan konkret terhadap Remco Pasveer, Ajax langsung bergerak cepat. Ajax telah memantau Martin Paes selama beberapa musim terakhir dan merasa senang akhirnya berhasil memboyongnya ke Amsterdam. Fokus klub adalah mendatangkan kiper yang berpengalaman dan dapat diandalkan. Kriteria yang dinilai sepenuhnya terpenuhi oleh Paes.
Ia juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dalam latihan, pemain tim sejati dengan mentalitas atlet papan atas, serta sangat cocok dengan profil penjaga gawang yang dibutuhkan Ajax. Nah, ini kalau mereka cari kiper yang berpengalaman, punya jam terbang tinggi, mereka tidak salah rekrut, bro. Mereka rekrut pemain yang benar-benar keren, pemain yang benar-benar berpengalaman. Ya, dari era divisi ke MLS, kemudian kembali lagi ke era divisi. Itu jam terbangnya sudah lumayan banyak kan gitu. Menit bermainnya banyak lah. Dan bisa jadi dia akan jadi opsi utama di FC Utrecht. Ingat Utrecht terus saya. Ajax Amsterdam maksudnya. Dia bisa jadi kiper utama di sana, mengingat kiper-kiper yang lain itu sudah pada hengkang. Dan ya bisa jadi dia akan menjadi kiper utama di sana. Keren lah kalau jadi kiper utama bermain di Champions League. Siapa sih yang tidak bangga orang Indonesia? Bangga lah. Kiper timnas, ya kan, main di Champions League, orang Indonesia pertama. Oh, kerennya. Mana malah Ides bisa kayak gini? Nggak bisa, bro. Sedikit yang tahu, kalau Egy Maulana Fikri rupanya pernah berada di ambang sejarah di Prancis. Pada tahun 2018 silam, Doi sempat ikut latihan bareng Saint-Étienne dan langsung mencuri perhatian dalam waktu singkat. Bahkan, menurut sang agen, yakni Dusan Bogdanovic, pihak Les Verts terkesima dengan aksi Egy yang usianya baru 17 tahun. Setelah 10 menit melihat Egy bermain, mereka berkata, "Dusan, apakah dia orang Indonesia? Dia punya kemampuan yang luar biasa loh. Skill, teknik, dan keberanian Egy dinilai di atas rata-rata bocah seusianya. Tapi sayangnya, pujian itu nggak cukup buat bawa Doi dapat kontrak profesional di Prancis. Faktor fisik, adaptasi kultur, bahasa, sampai kesiapan mental jadi pertimbangan berat bagi Saint-Étienne. Dan akhirnya, pelabuhan awal karir Egy di Eropa datang di Polandia bareng Lechia Gdańsk. Wah, nyaris banget tuh sebelum Verdong, Egy bisa jadi pemain Indonesia pertama yang main di Prancis." Sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Pemain-pemain lokal ya, bukan pemain diaspora ya, tapi pemain lokal kita yang bermain di Eropa gitu. Bisa sebenarnya, seperti Marcelino itu kan bisa kan. Egy juga itu kan punya pengalaman bermain di Eropa. Cuma begini, kalau kalian pernah nonton podcastnya Samsir Alam dengan Sport 77 dengan Muhammad Al-Katiri, itu di situ dia cerita banyak bahwa Indonesia kalau kita berlatih dengan pemain-pemain dari negara-negara yang rank FIFA negaranya itu lebih tinggi dari Indonesia, maka pemain-pemain Indonesia itu bukan pilihan atau prioritas utama di situ. Ataupun prioritas, kalaupun jadi masuk prioritasnya itu bukan yang pertama. Itu mungkin yang ke-10 atau yang ke-11. Jadi agak susah memang pemain-pemain lokal kita itu bermain lama dan karirnya itu berkembang di Eropa. Karena ya itu, selain rank FIFA kita itu ada di 120-an, yang kedua itu kita soal makanannya berbeda, gaya bahasanya berbeda, gaya bermainnya juga berbeda. Nah, sebenarnya itu kan butuh adaptasi. Ya tergantung pemainnya, adaptasinya itu cepat atau adaptasinya itu lambat. Kalau adaptasinya itu cepat ya dia bisa mengikuti permainan tempo cepatnya ala-ala Eropa gitu. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu berharap banyak dengan pemain-pemain lokal kita untuk berkarir lama atau punya karir cemerlang di Eropa gitu kan. Karena banyak pertimbangan dan faktor lainnya yang harus diperhatikan dari pemain lokal kita gitu. Egy ini salah satu pemain lokal kita, khususnya pemain timnas yang sebenarnya potensial. Makanya dia dijuluki sebagai Egy Messi kan. Karena larinya, cara bermainnya itu hampir mirip kayak Lionel Messi, tapi kan tidak sama juga kan. Nah, sebenarnya dia potensial, cuma ya tidak bertahan lama di Eropa, akhirnya kembali ke Liga 1 gitu. Itulah kendalanya sebenarnya. Rank FIFA timnas, ya kan. Kemudian gaya bahasa, ya itu beda. Tempo permainan juga, makanan, ya itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan berharap banyak. Ada pemain lokal kita yang bersinar cemerlang karirnya di Eropa gitu. Kita lihat Marcelino bermain di Oxford, berapa kali sih dia starter gitu. Lebih banyaknya main di kelompok umur. Padahal dia untuk level timnas itu mainnya senior. Tapi di Eropa, rupanya skillnya dia di timnas itu belum cukup untuk main di Eropa. Jadi ya semoga, kita sih berharap ada pemain-pemain lokal kita yang karirnya itu cemerlang di Eropa. Maksudnya itu dia lamalah bermain di Eropa. 1 musim, 2 musim, ya kan. 4-5 tahun. Sejauh ini yang saya tahu itu kan belum ada. Atau sudah ada yang pernah main selama itu, ya kalian boleh tulislah di kolom komentar gitu kan. Tapi sejauh ini belum ada. Saya tahu saya belum ada.
Ini yang bikin Persija kepincut Mauro Zylstra, padahal dia belum main sama sekali di klubnya musim ini. Mauricio Suja bilang Zylstra punya karakter dan potensi yang pas buat skema Persija. Bahkan tim menyiapkan kontrak 2,5 tahun. Sebelum resmi gabung, dia bakal jalani tes medis dulu. Ini yang Kalau memang seperti itu ceritanya bahwa Mauro Zylstra tidak dapat menit bermain di FC Volendam, ya lebih bagus ke Persija Jakarta. Kans untuk dia dapat menit bermain itu masih ada lah. Entah itu jadi starter atau dia nanti sebagai pemain cadangan, tidak masalah, intinya dapat menit bermain kan. Karena pemain ini itu baru masuk ke timnas, baru dinaturalisasi, baru disumpah kemarin. Nah, bagaimana dia mau perform di timnas sedangkan di klub profesionalnya itu tidak dapat menit bermain gitu kan. Jadi dia pindah ke Persija, saya pikir ya hal yang wajar. Karena kalau mau mengejar menit bermain ya Liga Indonesia pasti akan dapat menit bermain di sana. Cuma ya dia harus bersaing dengan striker-striker yang sudah lebih duluan ada di sana dan yang sudah membuktikan bahwa kualitasnya mereka itu di atas rata-rata. Semoga lah Mauro ini bisa perform lah di Persija gitu kan. Kita harapnya begitu. Ragnar Oratmangun gabung Persib Bandung. Gelandang serang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan karirnya di Indonesia. Minimnya menit bermain bersama FC Vidender musim ini menjadi salah satu alasan utama sang pemain membuka peluang hengkang lebih cepat. Dikutip dari Tribun Jabar, Persib Bandung menjadi salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan serius untuk membawa pulang pemain 28 tahun itu. Maung Bandung saat ini memang tengah mencari tambahan kekuatan di lini serang. Gaya bermain Ragnar yang mampu beroperasi sebagai winger maupun striker dinilai cocok dengan skema menyerang Persib Bandung. Lantas bagaimana menurut kalian, bosku? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Kalau ceritanya dia ini sama dengan Mauro ya tidak masalah sebenarnya. Ya semakin banyak pemain timnas yang berkarir di Liga 1 sebenarnya ada plus minusnya juga. Plusnya itu ya ketika dipanggil timnas lebih cepat kan begitu. Nah minusnya itu secara karir mungkin, ini menurut saya itu mungkin ada penurunan lah. Karena ya tempo permainan di Indonesia dengan di Eropa kan berbeda gitu kan. Kemudian secara peringkat liga juga berbeda gitu kan. Masa sih dari klub yang bermain di liga dengan peringkatnya itu bagus dan datang ke Liga Indonesia yang peringkatnya justru belum apa-apa gitu kan. Nah itu yang menjadi tolak ukur, salah satu tolak ukur kenapa kita bilang itu penurunan kalau datang bermain di Liga 1 gitu. Cuma kembali lagi mereka nanti perform atau tidak, cuma nanti ya kita lihat saja apakah tapi nanti ya kita lihat saja apakah nanti mereka perform di sini atau tidak. Ya semoga lah perform, jangan tidak. Karena kalau mereka perform itu bagus sekali, kembali ke timnas pasti ya sangat-sangat berguna dan bermanfaat begitu. Ya kita doakanlah mereka jadi lebih bagus, dan ketika kembali ke timnas kita lihat permainan terbaiknya mereka, itu yang kita harapkan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.